sebagai menuntut ilmu. Kenapa? Karena pahalanya jauh lebih besar, hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu mari kita kembali bersemangat menghadiri majelis ilmu, karena di majelis ilmu ini Pak turun malaikat. Kita lagi diliputi oleh para malaikat Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Bahkan majelis ilmu ini juga dikatakan oleh Nabi sebagai taman-taman surga yang ada di dunia. Sebelum seorang memasuki surga yang sebenarnya, maka di dunia dia telah diberikan oleh Allah hidayah untuk memasuki taman-taman surga ini, yaitu majelis ilmu. Masyaallah muslimin, kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali kita membahas kajian fikih kita. Kita membaca dan mengkaji kitab fikih Al-Muyassar ya, dan referensi yang lainnya. Bahwasanya pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah sampai di mana, Bang? Saya agak lupa juga karena udah lama ya tidak kita bahas ini. Apakah kita sudah masuk kepada mandi wajib? Sudah selesai atau sampai di mana mandi wajibnya? Selesai, Bang? Sahih itu. Tata cara mandi wajib sudah juga? Belum tata caranya? Belum? Udah atau belum? Mandi yang sunnah sudah belum? Udah juga? Belum? Tayamum belum? Tayamum belum? Iya, karena itu masuk bab mandi wajib juga itu. Iya, jadi ada mandi wajib, dibahas juga mandi yang tidak wajib gitu ya. Mandi yang sunnah dibahas juga. Belum? Tayamum belum? Tayamum belum ya? Enggak, soalnya tayamum itu setelah ini, Bang. Iya. Tayamum itu setelah mandi wajib. Nah, jadi pembahasan mandi wajib ini sebelum tayamum. Nah, mungkinlah tayamum udah. Kalau udah tayamum berarti itu sudah itu, Bang. Hah? Iya, gimana anak lupa juga soalnya. Maka sekarang pakai pena kan bisa ditandai. Iya. Iya. Bagaimana, Bang? Kira-kira seperti apa? Atau kita ulang lagi? Mandi wajib? Ulang deh. Boleh juga? Kalau mandi wajib boleh dimakan. Iya. Masalah sebatas mano pagi. Iya, insyaallah. Cepat ya ingat masalah itu. Iya, iya. Itulah nikmatnya mandi. Iya. Masyaallah. Ya. Kalau tanya. Oh ya, itu Bang. Itu yang menyebabkan atau penyebab wajibnya mandi wajib itu. Oh ya, itu dibahas itu ya. Kalau tayamum itu ini sebelum imunisasinya. Yang dulu sudah belajar tayamum, tapi bukan imunisasi. Oh, yang lain ya? Ya, bikin yang sebelum imunisasinya. Oh, Masya Allah. Iya. Masuk waktu, Bang? Iya. Iya, jadi pembahasannya itu, Bang, sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama ya, keluarnya mani. Nah, yang kedua, terbenamnya kepala zakar. Baik ya seluruhnya terbenam atau ya sebatas kepalanya saja. Nah, itu tetap wajib mandi wajib. Tapi kalau seandainya cuma menyentuh tidak tenggelam, ini tidak wajib. Ini Bang ya. Nah, itu pembahasannya tentang yang menyebabkan mandi wajib itu. Ya. Kemudian orang kafir masuk Islam. Ya, masuk Islam hanya orang kafir murtad kemarin ya. Kemudian berakhirnya ya darah haid dari wanita. Kemudian kematian. Nah, ini ya.
Baru setelah itu tata caranya lagi. Tata cara sudah belum? Tata cara gitu. Iya. Kalau belum ya kita bahas itu Bang ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dia berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua, fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi ya. Sekarang pembahasannya adalah sifatul ghusl. Sifat atau kaifiyah tata cara mandi wajib. Ini penting nih Bang ya. Bagaimana tata cara mandi wajib yang benar? Karena ini akan kita amalkan, ya kan? Setiap kita pasti insya Allah lah ya. Ya beda dengan orang yang kena penyakit hipoten mungkin jarang ya. Tapi yang normal itu insya Allah. Ya, lil ghusli minal janabati kaifiyatani. Mandi wajib itu Bang, ada kaifiyatan, ada dua kaifiyatan tata caranya. Ada berapa Bang? Ada dua. Yang pertama kaifiyatu istihbabin. Yang pertama cara yang dianjurkan, yang disunahkan. Ini paket lengkap. Ini saya namai dengan paket lengkap. Kemudian kaifiyatu ijza'in. Kemudian cara yang kedua adalah asal sah saja. Nah, jadi memang ada cara sempurna sesuai dengan sunnah. Kemudian hanya sekedar dikatakan sah dia melaksanakan mandi wajib. Nah, jadi ada dua memang tata caranya. Ada tata cara yang sempurna, ini yang bagus Bang, dapat pahala kita ya. Nah, kemudian ada cara hanya sekedar melepaskan kewajiban mandi wajib. Amma kaifiyatul istihbabi, adapun cara yang sempurna atau yang dianjurkan, fahiyah caranya itu adalah yang pertama an yaghsila yadayhi. Orang yang mandi wajib itu, seseorang yang mandi wajib itu hendaknya dia mencuci kedua tangannya dulu. Ya, telapak tangannya maksudnya. Ya. Dia sekat-sekat jarinya. Thumma, kemudian yang kedua yaghsila farjahu. Kemudian yang kedua dia mencuci kemaluannya. Jadi Bang, setelah kita cuci kedua tangan kita tak mandi wajib Bang ya, maka kita basuh kemaluan kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Wa ma asabahu minal adha, dan segala bagian badannya atau anggota tubuhnya yang terkena adha. Ya, adha itu Pak, kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita gangguan, itu maksudnya sesuatu yang tidak menyenangkan kita lihat, ya, atau sesuatu yang kita hilangkan. Jadi mungkin mohon maaf ya, ada bagian paha kita terkena mani, ya kan, terkena cairan itu Pak, itu kita bersihkan. Summa, kemudian ia tawaddu wudu'ahu lis-shalati, kemudian dia berwudu seperti wudu mau salat. Summa ya'khudha bi yadihi ma'an, kemudian diambil dengan tangannya secukupnya air, bisa satu gayung. Nah, atau kalau sekarang sudah modern Pak ya, atau dia punya shower ya Pak ya, dihidupkannya shower ya. Kalau tidak menggunakan media payung, fayukhallilu bi sya'ra rasikum, kemudian kepala dulu Bang habis wudu ya kan, sempurna wudu. Ambil gayung diseka-seka sampai air meresap ke pori-pori kita, ke akar-akar rambut kita, semuanya kena. Seperti itu Bang ya. Seperti itu dulu. Mudkhilan ya asabi'ahu fi, kemudian dengan cara memasukkan jari jemarinya fi usuli sya'r, ke dasar rambut, ke akar rambut. Ini ya. Itu maksudnya diseka-seka. Hatta yurawiya basyaratahu, sampai yurawiya itu Pak, sampai merata ke kulit air itu Pak. Thumma
yahtuwa ala ra'si salasa hafawatin. Kemudian ya dia tuangkan 3 kali tuang ke kepalanya, ya summa yufidhal ma'a ala sa'iri badanihi. Kemudian dia tuangkan ya air ke seluruh anggota badannya. Itu cara yang pertama. Jadi rambut dulu semuanya, baru setelah itu seluruh anggota badan kita. Kemudian ada tambahannya Pak ya, dalam hadis yang lain itu disunahkan karena berdasarkan keumuman hadis bahwasanya Nabi itu menyukai at-tayammun. At-tayammun itu mendahului anggota tubuh yang kanan. Jadi setelah kepala ini kita ratakan dengan air, ya kan? Kemudian bagian tubuh sebelah kanan dianjurkan berdasarkan keumuman sabda Nabi bahwasanya Nabi itu kalau dalam perkara yang baik Pak, beliau sering mendahulukan yang kanan. Contoh pakai sandal ya, Nabi mendahulukan yang kanan, ya kan? Contoh pakai baju juga Pak, pakai celana. Jadi celana itu kalau baju yang kanan dulu, kalau bajunya bisa buka ya kan? Kalau disorong susah juga tak kanan. Iya. Atau pakai apa Pak? Atau pakai sepatu. Nabi memulai dengan yang kanan. Sementara yang jorok seperti masuk WC, Nabi dengan yang kiri, keluar dengan kaki kanan. Nah, ini Bang, seperti itu tata caranya. Hal ini berdasarkan kata beliau di hadis Aisyah al-muttafaq alaih, berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah yang sepakati kesahihannya. Artinya hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim. Apa memangnya? Ini cara yang sempurnanya Bang. Ini paket lengkap. Jadi kita berwudu dulu. Kemudian ada dalil juga wudunya nanti kakinya. Artinya kita wudu dulu, jangan dibasuh dulu kakinya. Setelah selesai mandi sempurna baru kaki. Ada juga yang seperti itu. Ada yang memang wudu secara sempurna. Memang ada 2 hadis tentang tata cara mandi wajib dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Iya. Baik. Kemudian tata cara asal sah saja. Nah, ini yang penting terpenuhi rukunnya. Walaupun yang sunnahnya tidak diamalkan, yang penting yang rukunnya terpenuhi. Kata beliau, wa amma kaifiyatul ijza'i an ya'umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyati. Adapun tata cara sah ya, an ya'umma seseorang yang wajib dia tuangkan seluruh badanahu bagian badannya. Jadi seluruh badannya kena bilma dengan air. Ibtida'an ma'an niyati, dimulai dengan niat. Nah, jadi harus ada niat. Ini penting Pak. Ini niat ini juga syarat sah ini. Kalau tidak ada niat untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar, maka mandi kita hanya terhitung mandi secara kebiasaan saja. Untuk ya membersihkan badan saja, tidak bisa untuk mengangkat hadas besar. Maka harus dalam hati kita. Jadi Pak, orang mandi wajib dengan niat itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ada orang yang melompat ke kali Pak. Kalau niatnya misalkan dia berhadas besar, junub dia kan, nah, melompat dia diniatkan untuk mengangkat hadas besar bisa. Nah, asalkan seluruh badannya terkena air, itu syarat. Jadi 2 aja Pak. Untuk yang asal sah saja itu ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua seluruh badannya harus terkena air. Ingat, kalau ada bagian tubuh kita misalkan kena cat atau kena lilin, nah, lilin itu kan bisa menghalangi air ke tubuh, ke kulit. Itu tidak sama dengan kita Pak. Atau para perempuan, mohon maaf ya, yang suka pakai kutek untuk menghiasi kuku jari, ya kan? Nah, ini juga bisa menghalangi air ke kulit. Ini bahaya juga. Kalau dia mandi wajib, dikhawatirkan tidak sah mandi wajibnya. Nah, sehingga apa Bang? Sehingga sholatnya kagak tidak diterima gitu kan? Karena Allah tidak menerima sholat kalau orang berhadas besar sampai dia mandi wajib. La yaqbalullahu sholata, ya kan? Ahadikum hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima sholat kalian. Idza ahdasa, ada tambahan hadisnya. Idza, apabila berhadas. Kalau itu hadas besar, harus dihilangkan, diangkat hadas itu dengan mandi wajib. Sementara kalau hadas kecil seperti kentut, ya kan, berak, kencing, ya kan, maka diangkat hadas itu dengan berwudu. Atau kalau tidak ada air yang bisa
Tayamum. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sampai di sini paham Pak? Iya. Li hadisi Maimunah, berdasarkan hadis dari istri Nabi Maimunah radhiyallahu taala anha, wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan tata cara wudu untuk mandi wajib. Nah, ini wudu al-janabah itu Pak, wudu untuk mandi wajib. Itu sunnah hukumnya. Lihat, wudu untuk mandi wajib hukumnya sunnah, seperti wudu mau tidur sunnah. Tidak wajib Pak ya? Masuk dong? Ya. Fa'afragha 'ala yadayhi faghasalahuma marrataini aw salasan. Kemudian beliau menuangkan air ke tangannya. Ini tata cara wudu berdasarkan hadis tadi ya. Nah, maka beliau basuh kedua tangannya, kedua telapak tangannya marratain, 2 kali aw salasan atau 3 kali. Tsumma tamadmada, kemudian Nabi berkumur-kumur. Wastansyaqa, kemudian Nabi memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Istinsyaq ya. Wa ghasala wajhahu, kemudian beliau membasuh mukanya, wa dhira'aihi, dan kedua tangannya, lengannya ya. Tsumma afadhal ma'a 'ala ra'si, kemudian beliau menuangkan air ke kepalanya. Tsumma ghasala jasadahu, kemudian setelah itu beliau membasuh seluruh tubuhnya. Fa'atai tuhu, ini kata Maimunah ya, kata istri Nabi, maka aku datangi Rasulullah bil mindil, dengan sapu tangan. Falam yuridha, tapi Nabi tidak mau gitu ya, tidak usah kata Nabi ya. Wa ja'ala yanqudul ma'a biyadai, kemudian beliau mengeringkan air dengan tangannya. Kan gitu, habis Nabi mandi wajib dan datang istrinya ngasih kayak anduk kecil lah gitu Bang ya. Kata Nabi, tidak usah saja gitu ya. Nah, kemudian air sisakan habis mandi kan ada air Bang ya. Yang pun itu artinya gitu, air itu itu menunjukkan ketawaduan Nabi Bang. Ya kan? Itu bukan berarti kita tidak usah kalau seperti itu. Kita tidak usah pakai handuk Bang. Kayak Nabi itu tidak juga. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi. Artinya Nabi itu Pak, walaupun presiden ya, beliau tidak mau bermegah-megah ya. Iya, gampang aja beliau. Anda juga pernah melaksanakan seperti itu, ya kan? Waktu dulu tinggal di masjid, ya kan? Kadang tidak pakai handuk, ya kan? Dah mandi itu kan langsung pakai baju kan, airnya dikit-dikit kan, ya kan? Iya. Nah, ini luar biasanya Nabi SAW. Jadi tidak ada ribet Nabi kalau perkara dunia. Kalau kita sekarang tidak, ya kan? Tidak ada anduk, susah hidup gitu ya kan? Oh, dati anduk macam mana mandi kan? Nah, kalau Nabi gampang. Ya kan? Mempersulit diri kita sekarang. Harus lengkap nian, adu anduk, kan manjonian gitu ya. Tapi kalau Nabi simpel orang, ya. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Sebelumnya ya, kami juga ingin menyampaikan ya terkait dengan kelupaan imam ya. Jadi kalau seandainya imam lupa dan telah menambah rakaat sholat, maka imam wajib duduk kalau menambah rakaat. Karena kalau kita sengaja mengikuti imam menambah rakaat, batal nanti sholat kita. Tadi itu sudah betul ya. Kemudian juga disyariatkan dan dianjurkan untuk sujud sahwi. Karena dia sudah menambah rakaat, maka para ulama kita menjelaskan sujud sahwi itu ya dilakukan setelah salam, karena tadi kan sudah menambah rakaat ya. Karena naik itu kan sudah nambah jadi 5 ya. Nah, jadi ya sujudnya itu adalah setelah salam. Nah, ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya sujudnya karena ragu-ragu ya, tidak menambah rakaat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Baik ya. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita
Kemudian qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata dalam kitab ini lanjutannya, wa misluhu hadisu Aisyah, dan yang semisal dengan hadis Maimunah ini adalah hadis Aisyah. Dalam hadis Aisyah itu ada tambahan, summa yukhallilu sya'rahu biyadihi, Nabi menseka-seka, menyeka-nyeka ya rambutnya dengan tangannya. Ini artinya yukhallil, khallala yukhallil itu ini menyeka-nyeka rambut ya. Nah, sehingga air itu masuk ke dasar rambut. Ya. Hatta idza dhanna annahu qad ya rawaya basyaratahu, sampai dia sudah menyangka dia sudah menyebarkan, meratakan rambut, maaf, air di kulit rambutnya, sampai dia sudah merasa sudah rata ini. Nah, kalau sudah rata air di kepala, afadha alaihi al-ma'a, dituangkan oleh Rasul ke atas kepalanya air salasa marratin, 3 kali, summa ghasala sa'ira jasadi, kemudian setelah itu Nabi membasuh seluruh anggota tubuhnya. Jadi itu Pak ya, jadi kita wudu dulu ya kan. Ya kita cuci tangan dulu Pak ya. Habis cuci tangan 3 kali ya. Habis itu kita cuci kemaluan kita dan anggota tubuh kita yang terkena hal-hal yang harus kita basuh. Nah, setelah itu kita berwudu Bang, seperti wudu sholat. Nah, kemudian setelah itu kita tuangkan air ke rambut kita dan kita seka-seka air sampai 3 kali. Maka setelah itu kita mulai mandi. Boleh kita bagian kanan dulu ya kan, berdasarkan pengumuman Nabi suka mulai dengan hadis dengan sesuatu yang kanan kan gitu. Wala yajibu 'alal mar'ati naqdu sya'riha, tidak diwajibkan bagi perempuan untuk melepaskan ya kepang rambutnya. Ya, tapi rambutnya harus basah gitu. Tidak wajib kalau wanita suka ngikat rambut Pak, ya panjang ya kan. Fil ghusli minal janabah, ya dari mandi wajib itu. Pada mandi wajib, ketika mandi wajib dari janabah. Wa yalzamu hadzalika fil ghusli minal haid, tapi beda kalau seandainya wanita itu mandi wajib karena haid, sebabnya haid, itu wajib di kepangnya dibuka, ikatan rambutnya diuraikan rambutnya. Kok gitu Ustaz? Ya gitu syariatnya gitu, aturannya dari Nabi seperti itu. Tapi kalau mohon maaf, kalau habis berhubungan suami istri istri kita rambutnya panjang, terbiasa diikat dan dikepang, itu yang penting air mengenainya ya, tidak mesti dibuka, diurai kan. Tapi kalau mandi apa Bang? Iya. Ada pipet Bang? Oh, Masya Allah. Sembunyi dia. Masya Allah. Iya, itu bedanya Bang ya. Apa Bang? Bedanya kalau wanita mandi wajib Bang, kapan wajib dibuka kepang rambut atau ikat rambutnya, kapan tidak wajib? Iya betul ya. Kalau habis haid itu wajib Bang ya. Tapi kalau tidak haid, cuman berhubungan badan dengan suami aja, yang penting air itu menyirami seluruh rambutnya gitu. Hal ini kata beliau li hadis Ummi Salamah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah. Qalat, Ummu Salamah berkata, qultu ya Rasulullah, aku bertanya wahai Rasulullah, ini imra'atun ashaddu ya dhafri ra'si, aku wanita yang sangat banyak ya kepang rambutku, jadi panjang rambut beliau, banyak kepangnya gitu ya. Afa anqiduhu, apakah wajib bagiku untuk melepaskan kepang rambut, ikatan rambutku itu untuk mandi wajib? Qala, Rasul menjawab, la, tidak wajib. Tapi boleh kalau nak buka aja, tidak apa-apa juga. Tapi maksudnya tidak wajib dibuka. Kalau mandi wajib sebabnya hanya berhubungan badan dan keluar, mohon maaf, air mani.
Innama yakfiki an tahussiya ala ra'siki thalatha hasayatin. Yang wajib bagi engkau itu adalah untuk menuangkan air pada kepalamu 3 kali tuangan. Summa tufidina alaikil ma'ak. Kemudian air itu diratakan ke kepalamu dan rambut juga. Fatatahirina, maka engkau akan menjadi wanita yang tahirah, yang suci. Jadi berdasarkan hadis ini tidak wajib, kecuali ada hadis tentang mandi wajib dari haid, itu wajib bang, ya kan? Habis haid itu wajib dibuka memang, itu perbedaannya. Baik, jadi selesailah kita membahas tentang bagaimana tata cara mandi wajib. Jadi mandi wajib itu gampang atau susah bang? Gampang. Jadi mandi wajib itu tata caranya ada 2. Yang pertama paket lengkap, istilah saya itu ya, dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian asal sah saja, asal hilang saja hadas besarnya gitu ya. Kalau asal hilang saja itu ada 2 rukunnya. Apa itu bang? Yang pertama niat dulu. Niat yang kedua iya rata, walaupun tidak pakai wudu ya kan. Walaupun tidak pakai bismillah bang, tetap asalkan niatnya. Kalau yang paket lengkap bang, siapa yang bisa mengulang dari awal? Coba Yomi kayaknya mau ya. Fadl ya. Ayo boleh juga bang ya, masya Allah. Ya kita dahulukan orang tempatan ya. Ya. Tempatan bang. Niat betul ya. Cuci tangan ya, masya Allah. Habis itu, iya. Kemudian. Iya, kayak sholat bang ya. Iya, habis itu kepala dulu diseka-seka. Iya, habis itu sebelah kanan dulu ke lebih ya. Habis itu sebelah kiri, habis itu seluruh badan. Gak gampang bang ya. Jadi tidak terlalu sulit. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi ya begitulah ya. Praktek mandi wajib itu apakah perlu dipraktekkan bang seperti praktek mandi jenazah? Enggak ya. Gampang lah bang ya. Atau sekarang kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu tentang mandi sunnah. Tadi kan mandi wajib, ini yang sunnah. Yang sunnah ini pak, mandi bukan untuk mengangkat hadas besar, itu definisinya. Mandi sunnah adalah mandi untuk atau bukan untuk mengangkat hadas besar. Qala al-musannifun rahimahullah, berkata al-musannif rahimahullah, penulis yang semoga Allah rahmati, al-mas'alatu salisah, masalah atau poin yang ketiga, al-ightisalul mustahabbah, mandi yang hukumnya sunnah ini. Kalau yang mandi yang sunnah ini bang, ya tidak mesti pakai niat. Iya. Kalau lah mandi gitu, insyaallah itu juga dihukumi sunnah. Kenapa? Sunnah karena Allah menyukai sesuatu yang indah, bersih, termasuk bagian daripada yang indah. Kan gitu. Taqaddama bayanul ightisalil wajibah, telah lewat atau telah berlalu pembahasan tentang mandi wajib. Wa ammal ightisalul masnunah, adapun mandi yang hukumnya masnunah, yang sunnah, wal mustahabbah, yang dianjurkan, fahya, yang pertama ini. Yang pertama al-ightisalu inda kulli jima'in, mandi setiap kali mau berhubungan badan. Jadi ya bang, kalau sebelum berhubungan badan mandi dulu bang, ini sunnah hukumnya. Tidak wajib ya. Ya. Li hadisi Abi Rafi'in, berdasarkan hadis dari sahabat Abu Rafi', anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana dzata lailatin, bahwasanya pada suatu malam ya, yang tadilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Beliau itu Pak, kan istri Nabi kan banyak, ya kan? Jadi semalam itu terkadang beliau menggilir semua istrinya itu, masya Allah. Jadi nak menggilir istri yang A mandi wajib dulu, nak yang B mandi wajib dulu. Tapi kalau saya kok istri kita bang, tidak bisa kita mengamalkan hadis ini, ya kan? Cuma satu, karena Nabi itu satu malam beliau mendatangi beberapa orang istrinya, ya kan? Jadi setiap kali Nabi tidak berhubungan badan, beliau mandi dulu bang. Iya.
Qala faqultu ya Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Rafi ini berkata, wahai Rasulullah, ala taj'alahu wahidan? Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau itu enggak mandi sekali aja, sekali mandi untuk beberapa orang istri gitu ya? Nah, itu maksudnya Pak ya. Qala, lantas kemudian Nabi menjawab, hada azka, ini lebih suci kata Rasul, lebih mantap gitu ya. Wa atyab, lebih baik, wa athhar, sama azka dengan athhar sama. Tapi kenapa dalam bahasa Arab terkadang diulang, itu namanya taukid, untuk menegaskan, untuk sebagai penguat, diulang-ulang ya. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Hadis ini sahih, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Majah juga oleh Syekh Albani, dihasan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ini Bang ya. Itu mandi sunnah yang pertama. Jadi hendak setiap kali kita mau berhubungan badan kita mandi Bang. Banyak manfaatnya juga, akan lebih menambahkan tenaga kita juga. Kemudian mandi sunnah itu Bang yang kedua, al-ghuslu lil jumu'ah, mandi untuk sholat Jumat. Ini hukumnya sunnah itu Bang. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ja'adukumul jumu'ata falyaktasil, apabila kalian yang tiap-tiap kalian tidak sholat Jumat maka mandilah. Jadi perintah mandi ini mustahabbah, dianjurkan, bukan wajib. Wa huwa akadul iktisalil mustahabbah, dan mandi di hari Jumat adalah hukumnya sunnah muakkadah, yang sangat dianjurkan, yang sangat ditekankan. Kemudian yang ketiga, al-iktisalu li'idaini, mandi untuk sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, itu juga sunnah, tidak wajib. Kemudian yang keempat, al-iktisalu indal ihram, mandi ketika mau memakai pakaian ihram. Ada abang ya, nak umroh ini, ya kan? Nah, sebelum abang pakai pakaian ihram itu mandi dan berminyak wangi dulu. Tapi kalau sudah pakai ihram, tidak boleh lagi pakai minyak wangi. Sebelumnya boleh. Ya Bang ya, seperti itu. Bil umrati wal hajj, disebabkan umroh atau haji. Ya, karena Nabi itu, fa inna Rasulullah, bahwasanya Nabi sallallahu iktasala li ihrami, beliau ya mandi untuk sebelum memakai pakaian ihram. Kemudian yang kelima, al-ghuslu man ghasala al-mayyita, mandi bagi orang yang telah memandikan mayat. Jadi abang sudah mandi mayat ini Bang ya. Abang petugas mandi mayat. Jadi disunahkan abang setelah memandikan mayat itu untuk mandi. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Ibnu Majah ya. Nah, Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan mayat, jenazah ya, fal yaghtasil, hendaknya dia setelah itu mandi. Nah, sekarang kita masuk poin yang keempat. Ya, kita selesaikan aja yang pertama di wajib ini ya, tanggung. Poin yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, masalah atau poin yang keempat, al-ahkamu al-murattabatu, hukum-hukum yang berkaitan atau yang berkonsekuensi, ala man wajaba 'alil ghusl, atas orang yang wajib atasnya mandi. Artinya ini Bang, konsekuensi bagi orang yang junub, itu maksudnya. Apa konsekuensi orang yang junub itu? Yang pertama kan harus mandi dia. Sebelum mandi, ngapain dia? Apa yang tidak boleh dia lakukan? Itu akan dibahas juga. Kata beliau, al-ahkamu al-mutarattabatu ala dzalika yumkinu ijmaluha fima ya'ti. Hukum-hukum yang terkait atas hal itu, yakni atas orang yang junub itu, diumumkan atau disimpulkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ini bagi orang yang junub, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, la yajuzu lahu al-muksu fil masjid, tidak boleh, ini haram hukumnya ya, bagi orang yang junub itu untuk berdiam diri di masjid. Al-muksu itu lebih, bukan hanya sekedar lewat. Kalau lewat ada dalil Al-Quran Bang ya. Kalau hanya sekedar lewat, abir sabil itu diperbolehkan. Tapi kalau sampai pengajian di masjid belum mandi wajib ya kan,
Itu jangan, ini menurut pendapat yang sahih walaupun ada khilaf ulama. Tapi yang dikuatkan dalam mazhab Hambali dan jumhur ulama ini tidak boleh. Ini hadirin. Illa abir sabilin, kecuali orang yang lewat aja. Misalkan dia marbot ya. Dia tinggal kamarnya dalam masjid kan. Nah, tiba-tiba dia mimpi basah, dia malam-malam mimpi yang danda ya kan. Habis itu dia pingin mandi wajib, otomatis WC-nya di luar, dia melewati masjid ya kan, itu boleh lah. Ya. Illa abir sabilin, kecuali yang lewat saja. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Nisa ayat 43, Allah berfirman, wala junuban illa abir sabilin, tidak boleh orang yang junub tinggal di masjid gitu ya, menginap di masjid, berdiam diri di masjid, kecuali yang lewat menempuh jalan saja melewati masjid itu maksudnya. Hatta taghtasilu, sampai dia mandi wajib, sampai ya engkau mandi wajib, kalian mandi wajib. Fa idza tawaddaa, apabila dia telah berwudu ya, jazalul muksu fil masjid, diperbolehkan baginya untuk berdiam di masjid. Li subuti dzalika an jama'ati minas sahabah ala ahadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada riwayat ya, ada riwayat dari sebagian sahabat. Sahabat ini tidak mandi wajib dia. Namun kalau seandainya kita lihat pembahasan ulama, apa asbabul wurudnya, apa konteks sahabat yang enggak mandi wajib waktu itu. Ini sahabat yang tinggal di masjid ini ahlu sufah ya. Karena memang waktu itu susah air kan gitu, ya kan? Nah, kalau untuk mandi itu kalau di Arab, kalau kecuali sekarang, kalau zaman dulu kan belum ada sumur bor ya kan, seperti sekarang ya kan. Nah, untuk minumnya susah, apalagi nak mandi, makanya sahabat hanya berwudu. Ini ada yang mengatakan seperti itu juga. Ya, karena kalau kita lihat pendapat jumhur ulama memang tidak boleh orang yang berhadas besar itu untuk berdiam di masjid. Adapun perbuatan sahabat ini ada sebagian ulama yang memahaminya seperti itu. Jadi memang ada sahabat ya, mereka berhadas besar tinggal di masjid. Nah, namun syaratnya mereka sebelumnya apa bang? Baru berwudu. Namun ini ada alasannya, karena memang susah waktu itu untuk mandi wajib. Li subuti dzalika an jama'ati minas sahabah, karena ada asar ya, riwayat dari sekelompok para sahabat ala hadin Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa li anna al-wudu'a yukhaffiful hadas, karena wudu itu juga meringankan hadas. Wal wudu, dan wudu itu juga ahadu tahurain ya, tahurain salah satu mekanisme bersuci ya kan. Namun pendapat yang kuat bang ya, pendapat jumhur ini kan, tetap wudu tidak bisa mengangkat hadas besar. Tetap ya, kalau ada air harus mandi wajib dulu dia, jangan dia menggampang-gampangkan masalah ini. Oh, kalau udah kaget lah Ustaz, mandi wajib kalau udah wudu saya mau ikut pengajian katanya. Kalau sahabat itu ada alasannya, kondisi di masa Nabi itu susah air pak. Bahkan Nabi menganjurkan wudu itu pak dengan 1 mud air, dikit itu seginilah ya, 1 mud itu ya. Nabi bisa Nabi wudu, karena memang konteksnya seperti itu. Kita pelajari situasi kondisi di masa itu memang sulit air, tidak boleh israf ya kan, tidak boleh menyia-nyiakan air karena sulit air di masa itu. Nah, ini ada Allah. Kemudian yang kedua, la yajuzu lahu mashul mushaf, tidak boleh bagi orang yang junub itu menyentuh mushaf. Liqouli ta'ala, ini juga khilaf, namun pendapat jumhur memang tidak boleh bang, kecuali sampulnya. Yang mushaf itu bang yang bahasa Arabnya itu. Kalau sampulnya ini sebagai ulama mengatakan bukan mushaf. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu di sini ya, ini Al-Qur'an ya, kecuali orang-orang yang disucikan. Sebagian ya ahli tafsir mentafsirkan ini Al-Qur'an di Lauhul Mahfuz katanya. Dan yang tidak boleh menyentuh yang dimaksud dengan ayat ini adalah malaikat ini. Ala kulli hal terjadi khilafiyah di kalangan ulama, namun pendapat yang kuat insyaallah jumhur ya adalah orang junub tidak boleh menyentuh Al-Qur'an sekarang ya, mushaf yang ada sekarang.
Ini dalam surah Al-Waqiah ayat yang ke-79. Kemudian berdasarkan sabda Nabi wa qaulihi sallallahu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamussul mushafa illa tahirun. Tidaklah boleh gitu ya. La di sini la nahi, larangan. Janganlah gitu ya. Seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Kemudian Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Al-Irwa. Kemudian yang ketiga, la yajuzu lahu qiraatul Qur'ani. Tidak diperbolehkan juga orang junub itu baca Al-Qur'an, Pak. Kecuali dalam keadaan darurat ya, dia punya hafalan seorang wanita. Karena kalau laki-laki kan kan gampang untuk mandi itu, Pak ya. Kalau laki-laki sakit ya kan bagaimana tayamum pun bisa dia. Beda dengan perempuan, karena perempuan yang haid itu memang harus menunggu sampai berhenti haidnya baru bisa dikatakan suci dari junub itu. Nah, beda dengan laki. Kalau perempuan misalkan dikhawatirkan hilang hafalannya, sebagian ulama diperbolehkan tanpa membaca saja hafalannya, tanpa menyentuh mushaf karena dia sedang haid. Paham ya? Iya. Fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an hatta yaktasila, sampai dia mandi wajib. Di hadis Aliin, berdasarkan hadis dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Ali bin Abi Thalib berkata, kana alaihi salatu wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamnu'u min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Tidak ada ya, beliau tidaklah terhalangi dari membaca Al-Qur'an sedikit pun kecuali dari mandi wajib. Kecuali dari janabah, dari junub, dari berhadas besar. Kalau berhadas besar tidak boleh. Wali anna fi man'i minal qiraati hasan lahu 'alal mubadarah ila al-iqtisal. Jadi kenapa Nabi melarang ya orang yang junub itu baca Al-Qur'an? Nah, ini terdapat anjuran untuk bersegera mandi gitu ya. Apalagi laki-laki ya. Gak gampang bagi laki-laki itu mandi wajib. Wa izalatul mani lahu minal qiraah. Ya. Ya, wa izalatul mani' wa izalatul mani' lahu minal qiraah, dan menghilangkan penghalang ya dengan mandi wajib dari membaca Al-Qur'an itu lebih utama gitu kan. Dihilangkan penghalangnya apa? Junub itu penghalang orang untuk membaca Al-Qur'an, maka menghilangkan penghalang itu lebih diutamakan, lebih disegerakan. Wa yuhramu aidan wa yurmu ali ain aidan, kemudian diharamkan juga bagi orang yang junub yang keempat salat. Nah, ini ijma' ulama nih Pak ya. Jadi haram hukumnya orang yang junub salat sampai dia mandi wajib, karena Nabi mengatakan la salata ya idza ahdasa hatta yatawadda. Nah, tidak sah salat gitu ya kalau orang itu berhadas, begitu hadas besar maupun hadas kecil, sampai dia hilangkan. Di antaranya kalau hadas kecil dengan wudu. Iya. La yaqbalullah, ini dalam hadis yang lengkapnya, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima, artinya tidak sah salat ahadikum, salat ya antara kalian, salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, apabila dia berhadas, hatta yatawadda, ini hadis sahih Bukhari ya, sampai dia berwudu. Nah, kemudian apa lagi Bang yang diharamkan? Yang kelima, wa tawafu bil bait, tawaf di Ka'bah, fi baitillah. Tapi kalau tawaf di kuburan haram, bahkan syirik. Kama sabaqa bayanu dzalika 'indal kalami 'alal masalah, dan telah berlalu pembahasan ini ya pada permasalahan mayjibul wudu, apa yang mewajibkan orang itu berwudu, minal babil khamis, dari bab yang kelima. Ini sudah kita bahas nih, namun diulang lagi oleh beliau. Maka sampai di sini Bapak Ibu sekalian, para ikhwan akhwat sekalian, selesailah pembahasan kita tentang fikih mandi wajib. Jadi gampang aja Bang, mandi wajib itu. Dan juga kita singgung mandi sunnah juga, kapan disunahkan mandi kan gitu. Baik, karena sudah selesai pembahasan kita, insyaallah ya kalau kita bahas lagi lanjutan kitab ini ya, kita akan ya membahas tentang apa Bang? Iya, kita akan membahas tentang tayamum, bab yang ke-8 ini, bab yang ke-7 tadi. Wallahu taala alam bisawab. Iya, karena mengingat waktu banyak, mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.